Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C6 kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Rizky Prasetyo, Lola Denavianti, Muhammad Bima Kurniawan ingin mempresentasikan isu kontemporer terkait korupsi. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Bima Kurniawan. Kepadanya dipersilahkan. Isu kontemporer terkait korupsi. Yang pertama ada korupsi dana bantuan sosial, kemudian korupsi suap izin ekspor benih lobster, yang terakhir ada korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabari. Analisis dengan USG. USG merupakan kependekan dari Urgency, Seriousness, Growth, merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Cara menggunakan USG adalah dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai atau Likert. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Keterangan penjelas mengenai pengertian urgensi, seriousness, and growth diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, urgensi. Maksudnya, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Yang kedua ada seriousness. Maksudnya, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut, atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain jika masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Yang terakhir ada growth. Maksudnya, seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab. Yang selanjutnya yaitu penentuan prioritas isu menggunakan teknik analisis USG. U itu urgensi, S seriousness, G itu growth. Interval penentuan prioritas yaitu dari angka 1 sampai angka 5. Yang pertama isunya yaitu 1. Korupsi dana bantuan sosial, nilai pada urgensinya 5, seriousness-nya 5, growth-nya itu 5, maka totalnya yaitu 15. Yang kedua yaitu korupsi suap izin ekspor benih lobster, nilai untuk urgensinya itu 3, seriousness-nya itu 2, growth-nya itu 3, jadi totalnya yaitu 8. Yang ketiga yaitu korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri, urgensinya yaitu 4, seriousness-nya yaitu 3, growth-nya yaitu 2, maka totalnya itu menjadi 9. Dan di sini kita lihat total yang paling besar kita dapatkan yaitu korupsi dana bantuan sosial, karena kasus korupsi dana bantuan sosial ini menyebabkan dampak yang sangat besar kepada masyarakat umum. Yang selanjutnya itu kita menggunakan analisis metode Fishbone. Yang menjadi kepala masalahnya yaitu korupsi dana bantuan sosial. Dari faktor manusianya itu ada rendahnya iman. Yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan. Yang kedua ada dari faktor metode. Yang pertama yaitu subfaktornya tidak sesuai SOP. Yang kedua yaitu kurangnya pengawasan. Faktor yang ketiga yaitu ada dari mesin. Subfaktor yang pertama yaitu belum ada teknologi pengawasan langsung di lapangan. Yang keempat dari faktor material. Subfaktor material yaitu yang pertama kelemahan sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya, dalam menemukan alternatif pemecahan masalah, kami menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity atau kesempatan, dan threat, ancaman. Tujuan dari analisis SWOT tersebut adalah memaksimalkan kekuatan dan kesempatan sekaligus meminimalisir kelemahan dan ancaman.
Adapun strength yang dimiliki yaitu Indonesia memiliki lembaga KPK sebagai lembaga pemerintah yang independen. Kemudian opportunity atau kesempatan, masyarakat sudah lebih peka terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Adapun kelemahannya, terlalu banyak kasus korupsi sehingga perlu waktu yang cukup lama untuk pemberantasannya. Dan threat atau ancaman, korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia. Dari hasil diskusi kelompok kami, adapun rekomendasi alternatif penyelesaian isu korupsi dana bantuan sosial dengan penyebab yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu yang pertama, melakukan reformasi administrasi publik dan manajemen keuangan pemerintah dengan tahapan yaitu membentuk suatu administrasi publik dan manajemen keuangan pemerintah dengan hasil yang diharapkan adalah terjadinya transparansi keuangan pemerintah kepada publik. Adapun para pihak yang terlibat yaitu kementerian atau lembaga, organisasi, dan masyarakat. Yang kedua, melakukan sosialisasi terkait dampak korupsi terhadap masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi dengan pemangku jabatan strategis. Adapun hasil yang diharapkan yaitu tersosialisasinya dampak bahaya korupsi. Para pihak yang terlibat yaitu pemangku jabatan, narasumber, dan para ahli. Dan yang terakhir, mengevaluasi apakah kasus korupsi dana bantuan sosial dapat terjadi kembali dengan tahapan mengevaluasi kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia dengan hasil mendapatkan kesimpulan terhadap kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia. Adapun para pihak yang terlibat yaitu lembaga KPK. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami tentang analisis permasalahan dan alternatif penyelesaian isu global. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.